Halo, selamat pagi teman-temanku semua. Berjumpa lagi tentunya masih di channelnya Warno-Warno. Di pagi hari ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua masih berhubungan dengan porang yang kali ini yang mau saya bahas yaitu tentang bibit bunga. Bibit dari bibit bunga ya. Oke teman-temanku, untuk yang teman-teman yang baru saja bergabung menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari saya, dan supaya saya tetap bisa memberikan informasi seputaran dengan porang. Oke teman-teman, kita lanjut videonya dan jangan lupa disimak sampai habis. Oke. Teman-temanku, yang pertama ya. Yang pertama kita mengenali bibit bunga itu dari daunnya ya. Dari bibit bunga itu biasanya daunnya itu bulat. Bulat seperti ini. Dan untuk cabang-cabangnya masih seperti ini. Ini adalah tunas yang kedua ini ya. Ini tunas yang kedua sudah seperti ini besarnya. Lumayan dari bibit yang sangat kecil sekali dibanding bibit katak. Kalau bibit bunga itu sangat kecil sekali. Tapi semua itu tergantung pada kita ya. Maksudnya tergantung pada kita itu bagaimana kita bisa merawatnya. Karena bibit bunga tersebut itu menurut pengalaman saya yang sudah pernah saya pahami, itu bibit bunga itu bisa tumbuh tunas setidaknya itu 3 kali, paling sedikit ya, paling sedikit itu 3 kali, bahkan bisa menjadi 6 atau 7 kali pergantian batang, atau tumbuh tunasnya itu lebih dari 6 sampai 7 kali. Mungkin kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa saya kasih lihat ya. Sebentar, tak carikan ya. Tak carikan yang tumbuhnya itu lebih dari 6. Nah, ini. Ini teman ya. Ini bisa teman-teman hitung sendiri ya. Awalnya ini yang sudah kuning nih. 1 2 3 4 5, kemudian keluar lagi tunas yang baru seperti ini. Nah, berarti benar kan, bibit bunga itu bisa tumbuh sampai 6 sampai 7 kali. Nah, ini kalau teman-teman itu pandai merawat ya, pandai merawat. Ini untuk tunas yang terakhir ini minimal itu bisa melebihi paralon yang berukuran 5/8 ya. Besarnya itu seperti itu. Untuk yang maksudnya kita itu benar-benar pandai merawat. Nah, bagaimana perawatannya? Untuk teman-teman mungkin tidak usah saya kasih tahu, mungkin teman-teman sudah lebih paham. Porang itu teman ya, kalau saya memang tidak bisa ya instan ataupun cepat panen, karena semua hal yang besar itu memang berawal dari kecil. Apalagi seperti petani seperti saya yang dengan keterbatasan modal, untuk kita membeli bibit itu kita pastikan yang isinya banyak seperti ini. Jadi untuk bibit bunga itu 1 kilo itu bisa melebihi 6.000 batang, kurang lebih seperti itu. Karena saya menanam dari bibit bunga ini hanya dengan
1 on itu isinya sekitar 600 sampai 700. Nah, ini untuk yang bertunas tunggal ya. Ini yang lain sudah pada mati. Ini untuk tunas yang terakhir, ini besarnya sudah sebesar jari ya. Jadi seperti ini. Yang penting intinya kita harus telaten, kita harus pandai-pandai merawat. Dalam arti untuk gulma-gulma yang di bawahnya itu kita usahakan bersih, dan untuk pemupukan kita juga harus aktif, dan kita harus tahu kapan waktunya mupuk, kapan waktunya membersihkan gulma. Itu kita harus paham supaya hasil-hasilnya itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Ya maaf ini ya, ini lahan saya seperti ini karena tidak sempat merawat karena banyak pekerjaan yang lain. Nah, ini sebelum saya cabuti seperti ini. Untuk rumput-rumputnya seperti ini, hampir tidak kelihatan untuk batang porangnya. Tapi setelah saya cabut rumputnya, ya kelihatannya seperti ini. Ini semua dari bibit bunga teman ya, dari bibit bunga. Untuk usia kurang lebih 4 bulan, karena saya tanam di bulan 10. Bulan 10, kemudian ini udah bulan 2. Tapi untuk penanaman ini, penanaman awal itu saya kasih dalam polybag. Kemudian setelah keluar tunas kedua, saya tanam di lahan. Jadi untuk usianya di lahan ini sekitar 2 bulan. Seperti ini keadaannya. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan bibit bunga itu seperti ini hasilnya. Satu lagi teman ya, untuk bibit bunga itu biasanya kataknya belum bisa keluar maksimal seperti dari bibit katak. Jadi seperti ini untuk bibit kataknya ya, yang keluar kataknya itu masih seperti ini, masih kecil-kecil banget seperti ini. Jadi belum bisa dimanfaatkan lagi untuk bibit yang dibilang katak super, belum bisa, karena ini masih bibit seperti ini. Untuk katak-kataknya itu masih kecil-kecil semua. Tapi nantinya ketika batang ini sudah dorman atau sudah mati, ini nanti katak sekecil ini pun ini nanti akan tumbuh ya, tapi ya tumbuhnya kecil sekali karena ya, mengingat bibitnya seperti ini. Jadi memang kalau dipikir dari segi keuntungan untuk panen yang satu musim, untuk bibit bunga belum bisa diprediksi, karena untuk dari bibit bunga tersebut belum bisa mengeluarkan katak yang maksimal. Lain dengan bibit katak yang kita tanam dari bibit katak itu setiap tumbuh itu sudah keluar kataknya, meskipun besarnya itu belum bisa maksimal, tapi sudah keluar kataknya. Karena untuk cabang-cabangnya sendiri itu kalau dari bibit katak itu lebih banyak cabangnya dibanding dengan bibit bunga seperti ini. Ini semuanya untuk cabang-cabangnya sama teman ya, masih seperti ini kan, masih cabang satu seperti ini. Jadi untuk kataknya itu masih di cabang yang paling bawah seperti ini. Jadi untuk memanen dari bibit katak kita satu musim
perkiraan belum bisa. Kalaupun bisa itu masih sangat minim sekali. Karena yaitu tadi untuk batang-batangnya masih seperti ini. Baik teman-temanku semua, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.